まあな、信頼しているぞ。かしこまりました。お院様。すまんな。嬉しそうなお前が可愛いというか、なんと言えばよいのかな。説明は難しい。恥ずかしいですわ。Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Wibu Baru. Dan pada video kali ini kita akan kembali unboxing figur anime. Lebih tepatnya figur kalian gua unboxing ini dari anime Overlord. Dan karakternya adalah Albedo. Ini adalah salah satu karakter yang sekarang gua lihat ya, banyak brand, banyak lini yang ngeluarin banyak figurnya gitu, terutama si Taito. Dari Coreful, Artist Masterpiece, semuanya ngeluarin Albedo. Bahkan di apa itu namanya, desktop cute, Albedo terus kemudian dari By Cute udah duluan dia bikin yang bunny versionnya. Ban Presto, Glitter and Glamour, dia juga bikin Albedo. Cuma dia versi wedding wedding dress gitu. Terus Salchernya dia nyusul belakangan. Cuma gue kagak bakalan beli yang si Glitter and Glamour, karena walaupun ukurannya gede, tapi menurut gue dia kurang mirip sih. Nah ini brand lini baru andalan gue udah pernah beli 2 figurnya sebelumnya. Dan sekarang mereka bikin lagi karakter Albedo. Emang ini brand Timos ini racun banget sih. Racun parah. Bisa-bisanya dia keluarin figur Albedo ukurannya gede, ada sayapnya coy. Biasanya kalau Albedo susah banget dapat figur yang ada sayapnya coy. Susah banget. Ban Presto yang ada sayapnya yang bagus itu Ban Presto Evolve kalau nggak salah ya. Itu posenya bagus banget. Sayapnya itu gede, posenya keren. Cuma ukurannya kecil. Kalau di Glitter and Glamour yang wedding version dia ada sayapnya tapi kecil. Sayapnya kecil, figurnya gede. Ini figurnya gede, sayapnya bagus coy. Ini makanya ini gue harus punya sih ini mainan ya. Ini keren banget sih. Dan gue udah penasaran banget bagaimana wujud mainannya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita menuju ke boxnya coy. Let's go. Ini dia coy. Wah, boxnya standar sih ya. Dia tipis gitu, tapi tetap di dalamnya dia kasih blister, jadi tenang aja, figurnya bakalan baik-baik saja ya. Ini lihat gambarnya doang udah, gue yakin sih bagus banget sih dalamnya ya. Si Timos ini nggak pernah mengecewakan soalnya, dia selalu bagus dan ukurannya selalu konsisten. Dan kalian lihat ya di depan, kita review dikit untuk di boxnya. Di pojok ada Taito Overlord. Ini dia pakai baju defaultnya sih ya, baju defaultnya si Albedo sih, yang dari season pertama. Kemudian ada Timos. Ini gua nggak tahu ya tulisannya kayak gimana. Terus dari tampak sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini. Waduh coy, dia di zoom ya, tuh wajahnya tuh. Tempat sampingnya, dia nyambung ya, kayak gini. Oke, lumayan. Di bawahnya ada tulisan Overlord. Terus di atasnya Timos. Ini brand bagus nih, Timos. Ada tulisan Taito tapi ketutup ya sama gini, stiker gini. Kemudian ada Kadokawa. Ini pemegang lisensinya ya, pemegang lisensi dari animenya Kadokawa. Nah ini gue baru tahu nih ada Made by Vision. Gue kagak ngerti ya, tapi dia kayaknya premium ya, soalnya dia stiker coy. Ini stiker. Oke, gue kagak ngerti, sorry banget.
Terus di sini ada Jayanya, tulisan Jaya. Ini setahu gua ini adalah perusahaan mesin capitnya ya, kalau gak salah ya, yang dari Jepang. Tolong benerin. Di bawahnya tulisan-tulisan ya, warning gitulah, warning. Price only, made in China. Oke, gue udah penasaran banget bagaimanakah kualitas dari Timos. Walaupun gue udah tahu ya kualitasnya pasti tidak pernah mengecewakan, tapi gue udah gak sabar megang nih figurnya. Langsung saja kita unboxing. Gue nggak tahu nih mainan bakalan digoreng atau kagak ya. Sejauh ini masih normal sih harganya sih. Kisaran harganya sih di 400 ribuan. Kalau PO dia 300 berapa gitu, lupa sih harga PO nya. Oke, kita keluarin blisternya. Wow, ada manual booknya coy. Wah, ini mainan sih gila banget sih ya. Memang agak ribet sih ya, soalnya dia ada sayapnya gitu. Tuh, memang agak ribet sih. Cuma wah, dia se-effort gini loh, nih brand se-effort gini loh. Sampai ngeluarin apa tuh? Manual book kayak gini nih. Oke, sebelum gua rakit, gua mau tunjukin ke kalian jadi apa saja yang gua dapat dan nanti bakalan dirakit ya. Sembari gua langsung review, karena nanti kalau sudah gua rakit semuanya bakalan susah untuk direview. Jadi yang gua dapat adalah badannya, dia terbelah menjadi dua ya. Tuh, badan bagian atas dan badan bagian bawahnya. Tuh. Oke. Kemudian base-nya kayak gini ya. Tuh. Nanti dipasang di sini. Dia apa tuh, kakinya udah nyatu ke base atasnya gitulah ya. Base atasnya. Nanti tinggal sambungin ke base bawahnya. Kemudian ini sih. Ini definisi brand niat dan loyalitas. Ini definisi brand yang tidak pelit sama bahan dan tidak pelit sama cat ya. Ini Grandista harus harus berguru sama nih brand ya. Nih, lo lihat coy. Di mana lagi ada press figure detailnya kayak gini coy. Tuh. Dia sculptingannya bagus. Sculptnya aja udah bagus nih. Dia udah detail lah. Ditambah ada catnya coy. What the hell? Wow, dia ada gradasi coy. Tuh, dari yang paling atas dia warna ungu ya, warna ungu. Terus ke bawah dia warna ungu yang lebih muda coy. Ini ungu tua ke ungu muda. Bulu-bulunya, aksen-aksennya, detailnya, sculptingannya, gua sih no komplain sih sama nih brand ya. Selalu bagus coy. Apalah ini brand coy. Bagus banget ay. Bagus banget gila. Wah. Ini figur albedo yang terbagus sih ini. Figur albedo terbagus. Sebelumnya kan si Taito pernah ngeluarin si artis masterpiece-nya ya. Si artis masterpiece itu udah bagus sih. Itu udah bagus. Detailnya udah keren, mukanya cakep, dapat sayap dan itu gede. Menurut gue itu udah bagus. Si Timos dong. Timos ngeluarin tandingannya, ukurannya lebih gede. Wah, gila nih. Dia sesama satu manufaktur aja saingannya udah gini ya. Udah lumayan ketat ya. Apalagi beda brand. Kayak Pop Aperit dah. Pop Aperit yang L
itu udah ngeluarin albedo sih, seingat gue ya. Dia pakai baju armor gitu, pegang senjata, tidak ada sayapnya. Harganya hampir 1 juta. Ini brand 300.000 coy, 300.000 harga PO. Walaupun harga ready-nya di 400.000 ya. Lo gini dah, apa tuh, lo banting pakai voucher Shopee bisa dapat di 350. Tuh udah cuan banget sih. Gila banget sih ini brand ya. Ini baru sayap nih. Gue baru ngomong baru sayap ya. Dan si kalau dari artis Masterpiece setahu gua soalnya nonton dari review-review orang, detailnya kagak sebagus ini sih. Detailnya oke bagus, tapi warnanya kayaknya kagak sebagus segradasi kayak gini sih ya, seinget gua ya. Ini gila coy. Wah. Terus dari scale figure kalah sih sama ini ya. Mungkin ini kalah di bahan aja ya. Soalnya ini kayak kayak murahan banget ya bahannya ya. Tuh. Kagak yang premium gitu. Gampang ngelopek gini nih. Cuma ya suka-suka aja sih. Ada yang suka sama bahan yang kayak gini, ada yang kagak sih. Soalnya kalau bahan kayak gini dia kalau jatuh dia masih aman coy. Cuma ya kalah detail ya kalau bahannya kayak gini. Kalau bahannya yang lebih bagus, dia bisa lebih detail lagi nih. Ini yang gue suka dari Taito ya. Taito merek apapun, lini apapun, dari Timos, Artis Masterpiece, Coreful, terus Desktop Cute, soal wajah gak perlu kalian ragukan dah. Ini mungkin bisa rekomendasi buat kalian ya. Kalau kalian cari figur waifu, cari Taito. Lini apapun itu bagus, mukanya bagus. Lupakan merek lain, lupakan coy. Scale figure lupakan. Kadang scale figure dia mukanya kagak mirip coy. Kadang-kadang ya. Udah harganya mahal, walaupun detailnya bagus, walaupun detail pengecatannya bagus, tapi mukanya kagak mirip ya percuma coy. Tapi kalau detailnya biasa aja, tapi mukanya mirip sama di animenya, cakep, cantik, itu udah poin plus banget sih. Dan Taito menerapkan semuanya. Bukan Taito sih, Timos menerapkan semuanya, dari pengecatan, detailing, sculpting, sama kemiripan karakternya. Dia udah akurat banget sih. Gue nggak bisa ngomong lebih sih. Wah, ini brand bener-bener dah racun coy, racun. Terus dari dari bajunya, ini baju defaultnya ya, dominan putih, terus ada aksen goldnya kayak gini. Tuh, dia pakai sarung tangan kayak gini, ada cincinnya. Dia cincinnya lumayan gini sih, rapi sih, detailnya rapi. Tanduk albedonya catnya flat ya, tidak ada gradasi, biasa aja. Tuh. Oke, terus nih, kenapa pose albedo rata-rata megang ngeliatin keteknya kayak gini ya? Dari El Coco juga kayak gini, By Cute Bunny versionnya juga kayak gini. Kenapa ya? Tuh, tapi kalian nggak perlu khawatir, ini ada gradasi warnanya, tenang aja, bagus. Di opainya ini ada gradasi warna, di keteknya juga dikasih gradasi warna. Bajunya rapi, walaupun bajunya warnanya flat ya, putih, kagak ada gradasi warna, tapi tetap dia detail. Tuh, ini ada listnya di bajunya dan tetap dibuat detail. Merek figur mana lagi yang bikin rambut helaiannya itu ada banyak kayak gini coy. Tuh, dan semuanya detail ya. Tuh, ini berapa nih? Berapa helai ini figur rambutnya? Tuh, wow, gila, ini brand gila, bener-bener sinting nih brand ya. Ciri khasnya Taito, di ujung rambutnya dia selalu dibuat transparan ya. Kayak gini nih, dia dibuat transparan. Ujung-ujung rambutnya dibuat versi transparan ya. Ciri khas Taito emang kayak gitu sih. Semua lini ya, Artis Masterpiece, Coreful, pasti ujung rambutnya pasti bening coy.
Kalau di merek lain sih gua kagak nemu ya yang kayak gini. Oke. Itu dari badan bagian atasnya, terus kemudian badan bagian bawahnya coy. Tuh. Boh. Pantatnya nih. Nah, ini ada lubang nanti buat naruh si sayapnya ya. Lo, kenapa nih? Ada ada mispinnya ya. Ada codetnya dikit. Tuh, beuh. Ini murni dari pabriknya ya. Mispin dari pabriknya. Ini cacat produksi sih maksudnya. Tapi tenang, tidak semua produknya ada cacatnya itu sama. Mungkin yang kalian beli tidak ada mispin kayak gini ya. Oke. Tapi kalau mispin kayak gini sih masih gua toleransi sih ya. Untungnya di belakang coy. Untungnya di belakang. Kalau depan apalagi di mukanya sih males banget ya. Itu kelihatan banget sih. Tapi nggak apa-apa ini di belakang, untung aja di belakang. Ya biasalah, price figure coy. Mau berharap apa dari price figure ini aja udah bagus banget coy. Kalau ada mispin kayak gini, wah udah kagak ngaruh coy. Nih, dia roknya rada unik ya, karena dia ada lapisnya kayak gitu. Dan albedo entah kenapa dia selalu ramping gitu ya, kakinya selalu rapat, ramping kayak gini. Dan untungnya dia kalau dipajang dia dari samping kayak gini, jadi kagak terlalu ngaruh lah. Kalau dari depan ini agak aneh ya, dia kayak kecil banget kakinya gitu loh. Tuh, apa emang? Gue lupa sih apa emang di animenya dia kayak gini ya, dia roknya kecil gitu loh. Oke. Terus ini apa tuh di roknya dia ada gini, ada belahannya gini ya. Dan ini ada detail tuh, detail pahanya kelihatan di sini. Dia tidak pakai sempak ya. Gue gak ngerti kenapa dia tidak pakai sempak. Tapi walaupun kayak gini dia masih ada gradasi warna coy. Tuh masih ada gradasi warnanya, masih bagus lah. Roknya dia warnanya flat putih, tidak ada gradasi warna. Cuma itu gradasi warnanya dialihkan ke skin tone-nya yang bagus. Dia ada gradasi. Gitulah. Terus di bawahnya ada efek-efeknya kayak gini ya. Ciri khasnya Timos ya, dia base-nya anti mainstream. Selalu ada efek-efek tambahan kayak gini. Ini juga bagus, dia keren. Semi transparan gitu, pokoknya semi transparan, clear, semi clear gitu, bagus. Dan ini seharusnya dia kagak bending ya, mudah-mudahan kagak bending. Memang pose-pose Timos ini emang agak ngeri sih, semoga aja nih mainan kagak bending. Dia tidak, masalahnya dia tidak dikasih penyangga gitu loh, transparan warna ungu coy. Di bawahnya ada apa tuh, mark made in China tuh. Oke. Sekarang saatnya gua rakit dan gua kasih lihat ke kalian bagaimana wujud albedo, wujud dari mainan ini. Look at that. Dimana lagi kalian bisa ketemu mainan segede ini, sebagus ini, sedetail ini di harga yang 300 ribuan. Dimana lagi coy? Cuma ada di brand Timos. Lo lihat ukurannya. Ini penggaris 30 cm nih. Penggaris 30 cm. Kalau dari base-nya sampai ke ujung rambutnya ini ya, dia tembus di 30 cm coy. Keren banget coy. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan sama si Marin sama si Ai Hoshino, si albedo ini seharusnya dia lebih tinggi lagi sih seharusnya. Karena seingat gua kalau di animenya si albedo ini dia ukurannya rada bongsor gitu ya. Dia ukurannya gede. Kalau di animenya ya, dia tinggi, dia tipe karakter yang lumayan gede, tinggi. Kalau dibandingkan sama si heroin yang lainnya,
seharusnya kalau dibawa ke scale dia seharusnya lebih tinggi dari si Marin sih seharusnya ya. Dari ukuran kepala aja udah kelihatan sih si Marin itu lebih besar ukuran wajahnya dibandingkan si Albedo. Tapi si Timus ini dia mengklaim ukurannya itu 1/6 sih ya, 1/6 sih. Gua gak tahu apakah itu akurat atau kagak ya dengan di animenya, mengingat dia skalanya 1/6 dan Timus ini berani klaim dia ukurannya 1/6. Tapi coy, lo lihat nih, mana lagi ada brand yang ngeluarin albedo kayak gini coy, ukurannya gede, detailnya bagus. Cuma si Timus coy, dia dikasih sayap juga. Ini udah posenya bagus, posenya keren, tidak pelit part. Wah udah bagus sih, udah 10/10 lah pokoknya. Itu aja dah yang gue bilang ya sama nih brand. Jadi gue saranin buat kalian yang ketemu nih mainan di marketplace, buruan beli, jangan sampai kehabisan. Ini mainan udah bagus banget menurut gue, recommended buat kalian yang pengen nyari figur waifu, mending beli sekarang. Itu aja sih. Oke, jadi sih aja untuk video unboxing gua. Jika kalian suka dengan video yang seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke teman-teman ibu kalian supaya teman-teman kalian teracuni dengan video-video yang ada di channel ini. Sampai bertemu lagi di video gua selanjutnya. Goodbye.